Piu Padi bongkar aturan baru royalti lagu di kafe, pemilik usaha wajib tahu sebelum kena denda. Persoalan royalti atas pemutaran lagu di ruang publik, seperti kafe kembali, menjadi sorotan publik. Dalam diskusi terbaru yang digelar bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, LMKN, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, AKSI, turut ambil bagian. Piu, gitaris dari grup musik Padi Reborn yang tergabung dalam AKSI, menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan sejumlah usulan penting terkait pengelolaan royalti, mulai dari besaran tarif hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Dalam forum diskusi terarah tersebut, AKSI mendorong adanya kejelasan dan penyederhanaan dalam proses implementasi kebijakan royalti, khususnya bagi para pemilik usaha seperti kafe yang kerap memutar lagu sebagai bagian dari suasana tempat usaha mereka. Salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya transparansi dan kemudahan dalam pengaturan hak cipta agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaku usaha dan pemilik hak cipta. Diskusi ini menjadi langkah awal untuk menyusun skema yang adil bagi kedua belah pihak. Menurut AKSI, aturan mengenai royalti sudah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam peraturan tersebut, hak dan kewajiban antara pemilik karya serta pengguna karya telah diatur secara rinci. Artinya, tidak ada lagi ruang abu-abu bagi pelaku usaha dalam hal pemutaran musik di ruang publik. Namun, tetap diperlukan sosialisasi dan pendampingan agar para pengusaha tidak merasa khawatir ataupun bingung saat menerapkan aturan tersebut di lapangan. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha menyatakan kekhawatiran atas potensi pelanggaran hak cipta jika memutar lagu di tempat umum, sehingga memutuskan untuk tidak memutar lagu-lagu karya musisi Indonesia. Kekhawatiran ini turut disoroti oleh Menteri Kebudayaan Fadly Zon, yang menyatakan perlunya solusi yang adil bagi semua pihak. Menurutnya, kesalahpahaman mengenai aturan royalti menjadi salah satu penyebab utama kegamangan para pelaku usaha. Fadly menilai bahwa perlu dilakukan pembenahan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terintimidasi oleh kebijakan tersebut. Langkah lanjutan yang akan diambil adalah koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, yang memiliki wewenang dalam hal perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual. Pemerintah berharap dapat menciptakan sebuah mekanisme yang tidak hanya menjamin hak musisi atas karya mereka, tetapi juga mendukung kenyamanan dan kelangsungan usaha para pelaku industri kuliner dan hiburan. Prinsip keseimbangan antara kepentingan pencipta karya dan pengguna karya menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan baru yang akan disosialisasikan kepada publik. Diskusi ini menjadi penting karena menunjukkan adanya iktikat baik dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencari jalan tengah. Para musisi menginginkan hak mereka dihargai dan dilindungi, sementara para pemilik usaha mengharapkan kejelasan serta kemudahan dalam menjalankan usahanya tanpa harus berurusan dengan ketentuan hukum yang membingungkan. Dengan adanya komunikasi yang terbuka antara kedua belah pihak, harapannya adalah tercipta sistem royalti yang lebih efisien, transparan, dan tidak memberatkan. Hasil dari diskusi antara AKSI dan LMKN akan segera diumumkan kepada publik.